Pertempuran Surabaya. Pada 18 September 1945 terjadi suatu diplomasi antara pihak Indonesia dan Belanda. Dalam diplomasi tersebut, Belanda menolak untuk menurunkan benderanya dari Hotel Yamato dan justru menyerang pihak Indonesia dengan mengeluarkan pistol. Sidik bertugas menjaga Sudirman, tentu secara refleks menyerang Pageman hingga tewas. Namun sayang, Sidik kemudian tewas di tangan pasukan Belanda. Sudirman bersama Kusno Wibowo kembali ke dalam hotel dan memanjat tiang bendera untuk merobek warna biru pada bendera Belanda dan mengibarkannya kembali menjadi merah putih. Perjanjian diplomasi antara Indonesia dan Inggris ditandatangani dengan adanya gencatan senjata. Pada 30 Oktober, kembali terjadi pertempuran antara Indonesia dengan pihak Inggris yang menewaskan Jenderal Malabi. Pihak Inggris mengutus Robert Manchurch sebagai penggantinya. Pada 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum agar semua senjata tentara Indonesia dan milisi segera diserahkan ke tentaranya paling lambat tanggal 10 November 1945 sebelum pukul 6 pagi. Ultimatum yang dikeluarkan pihak Inggris ditolak karena pasukan Inggris secara membabi buta melakukan serangan. Pertempuran itu menjadi pertempuran terbesar sepanjang perjuangan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. 16.000 rakyat Indonesia tewas dalam pertempuran tersebut. Pertempuran Ambarawa. Pada 20 Oktober 1945, Sekutu mendarat di Semarang di bawah pimpinan Brigadir Bethel. Pertempuran ini dimulai saat Sekutu mempersenjatai tawanan perang. Pada 26 Oktober 1945 terjadi pertempuran antara Sekutu dengan TKR. Pertempuran berhenti saat kedatangan Presiden Soekarno dan Brigadir Bethel di Magelang pada 2 November 1945 untuk melakukan gencatan senjata dengan perundingan. Meskipun perjanjian sudah disepakati saat perundingan Sekutu mengingkarinya. Puncak pertempuran terjadi pada 20 sampai 26 November 1945 antara Sekutu dan TKR. Pada 12 Desember 1945, TKR mendesak pihak Sekutu sehingga pihak Sekutu memutuskan untuk meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke Semarang. Pasukan Sekutu yang dipimpin oleh Brigade MacDonald tiba di Bandung pada 12 Oktober 1945. Mereka menuntut agar menyerahkan senjata api yang ada di tangan penduduk diserahkan kepada mereka. Pada 21 November 1945, TKR melancarkan serangan terhadap markas Inggris di Bandung bagian utara. MacDonald pun mengeluarkan ultimatum agar Bandung bagian utara dikosongkan. Kolonel Abdul Haris Nasution dan Sultan Syahrir memutuskan untuk membumi hanguskan kota Bandung agar Sekutu tidak dapat menggunakan fasilitas di Bandung. Pencetus ide ini adalah Mayor Rukana. Muhammad Toha, yaitu seorang komandan BRI, gugur karena melakukan aksi bakar diri di gudang mesiu terbakar milik Sekutu di daerah Kolot. Kurang lebih pukul 24.00, Bandung telah menjadi lautan api. Pertempuran Medan Area. Pendaratan Nika di Medan pada 9 Oktober 1945 di bawah pimpinan T.E.D. Kelly. Pada 13 Oktober 1945, tentara Sekutu menginjak-injak Lencana Merah Putih. Hal ini memicu kemarahan kepada pemuda Indonesia sehingga menewaskan 96 tentara Sekutu. Pada 18 Oktober 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum agar menyerahkan senjata kepada Sekutu. Dihiraukan pemuda Indonesia Sekutu memasang papan fixed boundaries Medan Area pada 1 Desember 1945. Pada 10 Desember 1945, Sekutu melancarkan serangan terhadap kota Medan. Pada April 1946, Medan berhasil dikuasai Sekutu pada Agustus 1946. Dibentuk Komando Resimen Laskar Rakyat untuk melancarkan serangan ke Sekutu Medan. Perlawanan rakyat berlangsung hingga 1949. Peputan Margarana diawali dengan Nika datang ke Bali pada 3 Maret 1946 dengan tujuan menghancurkan pasukan Ciengwanara dipimpin I Gusti Ngurah Rai. Karena itu, I Gusti Ngurah Rai mencari bantuan di markas besar TRI. Setelah mendapat bantuan, I Gusti Ngurah Rai pun kembali ke Bali untuk memperkuat pasukan. Kemudian, I Gusti Ngurah Rai melakukan long march untuk melancarkan serangan-serangan terhadap Belanda. Pada tanggal 18 November 1946, pasukannya berhasil menghancurkan kedudukan pasukan Nika di Tabanan. Belanda pun marah, lalu menyerahkan seluruh kekuatan dari Bali dan Lombok. Pasukan Ngurah Rai dipukul mundur sampai pertahanan terakhir di desa Margarana. Karena itu, I Gusti Ngurah Rai pun memutuskan untuk melakukan perang habis-habisan atau perang puputan. Pertempuran tersebut terjadi pada tanggal 20 November 1946 dengan gugurnya I Gusti Ngurah Rai. Dari pertempuran itulah disebut Perang Puputan Margarana. Perundingan Linggarjati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini ditandatangani
di Istana Merdeka Jakarta secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. Pihak yang terlibat. 1. Pihak Indonesia, diwakili oleh Sultan Syahrir sebagai ketua, ditemani oleh Aka Gani, Susanto Tirtoprojo, dan Muhammad Roem. 2. Pihak Belanda diwakili oleh Wim Schremerhorn sebagai ketua dan ditemani oleh Max van Pol, H.J. van Mook, serta F. de Boer. Pihak Inggris selaku penanggung jawab atau mediator diwakili oleh Lord Killern. Hasil perundingan, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat. Dalam bentuk Republik Indonesia Serikat, Indonesia harus tergabung dalam Persemakmuran Indonesia-Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala uni. Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 hingga 17 Januari 1948 yang diadakan di atas gelabak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral, yaitu USS Renville yang berlabuh di Jakarta. Perundingan ini dibuat karena Belanda tak kunjung menepati hasil perjanjian Linggarjati yang telah disahkan pada tanggal 25 Maret 1947, yang dimana Belanda mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto dan merugikan Indonesia karena wilayah yang diakui sangatlah sempit. Hasil perjanjian Renville menghasilkan Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Wilayah Belanda dan Indonesia ini dibatasi dengan garis demarkasi yang kemudian disebut garis Van Mook. Tokoh-tokoh yang turut hadir dalam perumusan perjanjian Renville adalah Perdana Menteri Amir Syarifuddin sebagai delegasi Indonesia, Mr. Ali Sastro Amit Jojo dan Agus Salim sebagai wakil, Dr. Leimena, Mr. Latuhari, dan Kolonel TB Simatupang sebagai anggota, R. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo sebagai delegasi yang ditunjuk oleh pihak Belanda. Perundingan Roem-Royan. PBB mengadakan sidang darurat pada 22 Desember 1948 untuk mengatasi agresi militer kedua, dan persidangan itu bertujuan untuk mendesak supaya permusuhan Indonesia dan Belanda dihentikan. Juga pemimpin Indonesia yang ditahan harus segera dibebaskan. Persidangan itu diawasi oleh KTN, diketuai oleh Marley Commission yang diubah namanya menjadi UNCI atau United Nations Commission for Indonesia. Pada tanggal 17 April sampai 7 Mei di Hotel Les Indes, UNCI menyelenggarakan perundingan yang berisi negara Indonesia dan Belanda. Delegasi dari Indo dipimpin oleh Muhammad Roem dan delegasi Belanda dipimpin oleh Herman van Rooyen. Hasil perundingan berisi pemerintahan RI akan menghentikan peperangan dan menciptakan keamanan dan kenyamanan. Juga pemerintah Belanda akan mengembalikan pemerintahan Indonesia ke daerah Yogyakarta. Kemudian dilanjutkan dengan konferensi meja bundar di Den Haag. Hasil perundingan telah disepakati kedua pihak dan ditandatangani pada Mei 1944. Perundingan konferensi meja bundar. Pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November diadakan konferensi meja bundar dan diwakilkan oleh beberapa orang. Delegasi Indonesia diwakilkan oleh Muhammad Hatta, delegasi BFO diwakilkan oleh Sultan Hamid II, delegasi Belanda dipimpin oleh Mr. Van Parseven, Uni atau United Nations Commission for Indonesia dipimpin oleh Clay. Isi dari KM adalah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat oleh Belanda paling lambat 30 Desember 1949. Kemudian, masalah Irian Barat akan juga dilaksanakan perundingan setelah 1 tahun kedaulatan Republik Indonesia. Belanda dan RIS juga mengadakan hubungan Uni Indonesia-Belanda yang dipalai oleh Belanda. Republik Indonesia Serikat akan mengembalikan hak Belanda, memberikan konsekuensi dan izin baru perusahaan. Republik Indonesia Serikat berkewajiban menanggung utang Belanda sebesar 4,3 miliar gulden. Kapal perang Belanda ditarik dari Indonesia dengan syarat beberapa konvoi akan diserahkan kepada RIS. Tentara Belanda ditarik mundur karena dibubarkan dengan syarat bahwa anggota yang diperlukan akan dimasukkan ke TNI.